Kita mulai saja. Oh, Pak Edi yang rekam. Matur nuwun sangat Ini Pak sudah Edi. ada, udah muncul Bu, Direkam Pak Edi. udah muncul. Oh, sudah. Ya, Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya. Baik, Ya, Assalamualaikum Pak Agus. Apa kabar? Sehat dan bahagia kan? Waalaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat serta bahagia Ibu. Ibu juga kan? Alah, Alhamdulillah Pak. Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Agus kelihatan sedang murung dan tidak bersemangat seperti biasanya ya. Kalau boleh tahu, apa ada masalah atau ada perasaan yang mengganggu begitu terkait pembelajaran atau tentang hal lain? Itulah Bu, sebenarnya saya memang sedang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Apakah Bu Nana ada waktu untuk mendiskusikan saya? Sebelumnya mohon maaf loh Bu, kalau saya jadi mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah saya ada waktu Pak Agus, jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Saya malah senang jika bisa membantu Pak Agus. Iya Bu. Uh, Begini Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi dalam beberapa hari belakangan ini saya sedang merasa tidak nyaman, galau, Hmm. dan pikiran saya menjadi tidak tenang nih Bu. Oh, apa jadi, kira-kira apa yang saya bisa bantu? Ini kan saya pengen kita ngobrol ya Pak Agus ya. Kira-kira apa Jadi, ada harapan dari pembicaraan kita ini? Jadi Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan dan hilang galau serta rasa yang saya rasakan setelah dapat menceritakan keluh kesah saya nanti kepada Ibu. Sejujurnya saya merasa agak prihatin Bu, meskipun saya telah mencoba menyelesaikan dan menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, tetapi saya merasa bahwa pembelajaran yang saya berikan terlalu teoritis dan kurang menarik minat siswa-siswa kita. Saya ingin membuat pembelajaran yang lebih interaktif dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar siswa bisa terlibat aktif dan merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik, itu adalah tujuan yang bagus. Kami tentu ingin menciptakan pembelajaran yang memotivasi siswa ya Pak ya. Jadi buat motivasi siswa. Nah, sebagai langkah pertama kita hari ini, kita fokus pada tugas yang ingin kita capai ya. Tugas yang ingin Anda, tujuan yang ingin Anda capai. Bagaimana Bapak ingin melihat perubahan dalam pembelajaran Bapak? Hmm, saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi siswa saya, sehingga saya ingin siswa-siswa itu terlibat aktif dan merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu memiliki aplikasi di dunia nyata, sehingga mereka bisa terlibat aktif dan juga antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Bu. Baik, itu tujuan yang sangat baik, Pak. Nah, sekarang mengenai tadi ya, permasalahan yang bikin Bapak terlihat murung ini, yang Bapak hadapi dalam pembelajaran. Apa sih yang menurut Bapak menjadi kendala utama dalam pembelajaran Bapak? Hmm, saya merasa terjebak dalam metode pengajaran yang terlalu teoritis, karena memang capaian pembelajarannya sifatnya lebih kepada penguasaan konsep untuk membangun passion. Saya merasa bahwa pendekatan ini membuat siswa menjadi kurang terlibat dan kurang antusias dalam belajar. Saya juga merasa kurang memiliki variasi dalam cara saya menyampaikan materi pembelajaran. Hal itulah yang menyebabkan Oh, siswa menjadi tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. baik, saya mengerti permasalahan yang Bapak hadapi. Sekarang mari kita bicarakan kemungkinan alternatif pilihan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini ya. Kira-kira apakah Bapak sudah terpikirkan ada solusi alternatif dalam pembelajaran yang lebih menarik dari pembelajaran yang sekarang? Jadi Bu, saya berpikir untuk menggabungkan, mengintegrasikan pendekatan teori
teoritis yang konseptual tadi dengan aktivitas-aktivitas yang lebih praktis. Saya juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga profil belajar murid-murid dengan mencoba berbagai metode pembelajaran yang interaktif, yang intinya adalah berpusat dan berpihak pada siswa atau student center learning, seperti misalnya dengan mengaktifkan diskusi kelompok melalui kolaborasi, kerja dalam kelompok untuk menyelesaikan satu proyek, atau juga melalui game education atau permainan-permainan edukasi pendidikan yang bernilai pendidikan yang terkait dengan materi-materi teoritis itu. Selain itu juga saya ingin memperhatikan gaya belajar individu dari masing-masing siswa saya sehingga harapannya saya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar mereka. Saya pikir dengan model diferensiasi melalui pembelajaran berpusat pada siswa dengan proyek-proyek pendekatan berbasis proyek juga mungkin ini akan melibatkan interaksi yang lebih intens dari siswa sehingga siswa saya pikir akan lebih antusias dalam mengikuti mata pembelajaran, Bu. Wah, itu ide yang sangat menarik ya, Pak. Jadi sepertinya idenya terdengar sangat luar biasa gitu dan sangat baik. Nah, sekarang kira-kira nih kalau misalnya kita terapkan itu, apa Pak Agus sudah punya rencana untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut di dalam kelas? Saya pikir saya akan memulai dengan merancang rencana pembelajaran yang lebih beragam dengan memadukan teori dan praktek tadi. Jadi artinya konsep-konsep teori untuk membangun passion-nya itu masuk, tetapi juga melalui kegiatan praktis yang melibatkan aktivitas indera dari siswa. Saya akan merencanakan aktivitas yang interaktif dan berusaha untuk mengaitkan antara materi dengan situasi nyata yang dihadapi oleh siswa kita. Selain itu, saya juga akan berupaya untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa melalui pengamatan dan juga kuesioner. Kemudian juga dengan data itu saya akan mencoba mengadaptasi cara saya mengajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya pikir ketika profil dan gaya belajar siswa diakomodasi, mereka akan lebih aktif dalam belajar dan harapannya nanti mereka lebih antusias dan bisa belajar secara menyenangkan dan optimal, Bu, sesuai dengan kodrat mereka. Wah, rencananya sepertinya luar biasa ya Pak dan sangat-sangat realistis bisa kita terapkan. Saya senang dan melihat Bapak bersemangat untuk membuat perubahan positif dalam pembelajaran seperti itu ya. Dan yang pasti saya sebagai kepala sekolah akan mendukung Bapak dalam proses ini. Nah, karena ini adalah pembelajaran yang Bapak pimpin dan saya insya Allah akan selalu ada, kira-kira apabila Bapak membutuhkan. Ibu, terima kasih banyak Ibu Kepala yang baik hati. Saya sangat menghargai dukungannya dan saya akan bekerja keras dan berusaha untuk mewujudkan perubahan-perubahan positif ini sehingga intinya adalah bagaimana saya dapat secara optimal memberikan layanan pembelajaran yang berpusat dan berpihak kepada murid sehingga murid secara kesadaran diri penuh mereka belajar secara optimal dan menyenangkan sehingga harapannya capaian pembelajaran dapat dikuasai dengan optimal, Bu. Yes, semangat yang luar biasa ya Pak ya. Dan saya yakin Bapak pasti bisa berhasil untuk melaksanakannya. Dan jika nanti membutuhkan bantuan, itu jangan ragu untuk menghubungi saya. Kira-kira kapan Pak Agus mulai menerapkan pembelajaran yang menarik ini? Halo, apa suara saya terdengar? Ya, insya Allah saya akan melaksanakan. Ya, masih Bu, sangat jelas. Iya. Insya Allah saya akan melaksanakannya dalam pembelajaran tatap muka minggu ini, Bu. Karena saya pikir lebih cepat lebih bagus karena untuk mengatasi itu tadi. Mudah-mudahan siswa menjadi lebih antusias dan belajar dengan menyenangkan. Saya dalam hal ini akan mencoba menemui Ibu Dina selaku petugas perpustakaan untuk membantu menyiapkan buku-buku referensi terkait. Saya juga akan mencoba untuk upload dan share materi-materi terkait dalam bentuk e-book dan juga file-file PDF dan juga saya memperhatikan kebutuhan murid. Saya juga akan menyertakan link dan video pembelajaran dalam draft dan juga link YouTube saya. Bayangan saya adalah dengan sumber belajar yang kaya ini berarti terjadi diferensiasi konten, maka siswa akan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Ditambah nanti pada saat pembelajaran saya akan mencoba untuk
berpusat pada siswa sehingga siswa bisa lebih aktif dalam belajar. Dengan demikian maka nanti terjadi diferensiasi proses. Dan juga bayangan saya proses itu di ujung pembelajaran nanti siswa bisa menghasilkan produk dengan mempresentasikannya kepada teman-temannya melalui media-media presentasi yang berbeda-beda juga sesuai dengan profil belajarnya siswa. Mungkin nanti ada yang lebih PPT, kemudian ada yang bisa menggunakan podcast untuk yang suka auditory, kemudian untuk yang visual barangkali bisa kita fasilitasi untuk membuat video-video hasil presentasinya dan juga video pembelajaran ataupun nanti lewat poster-poster. Demikian juga untuk yang senang nulis, saya nanti akan persilahkan mereka membuat dalam paparan artikel yang menarik untuk dipasang di blognya sekolah, begitu Bu. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan pembelajaran berdiferensi dan model pembelajaran yang bervariasi ini dengan berpusat pada siswa dan berpihak pada siswa, harapannya siswa akan lebih antusias untuk belajar dan secara aktif dan capaian pembelajaran dapat dicapai secara optimal dan permasalahan yang saya hadapi mudah-mudahan bisa selesai Bu dengan antusiasme siswa melalui kegiatan pembelajaran diferensiasi interaktif dan berpusat pada siswa ini Bu. Insya Allah. Baik. Bu. Terima kasih Luar banyak biasa. atas bimbingannya Bu. Luar biasa Pak Agus, tidak apa-apa. Kita ini kan tim kerja yang solid ya, dan tujuan kita itu kan memberikan pengalaman pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Saya harap teruskan kolaborasi yang tadi Pak Agus rencanakan untuk mencapai tujuan ini. Dan terima kasih banyak ya bahwa kita bisa mengobrol hari ini. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih juga Ibu. Saya merasa sangat semangat dan lebih siap untuk membuat perubahan positif dalam pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada siswa dengan pendekatan berdiferensiasi juga melihat kebutuhan belajar, minat dan juga profil gaya belajar siswa-siswa kita. Saya sangat berharap semoga layanan pembelajaran yang diberikan nanti dapat benar-benar menuntun segenap kodrat dan potensi siswa-siswa kita karena kita semua berharap agar siswa kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sebagaimana filosofi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro Ibu. Insya Allah seperti itu. Terima kasih banyak Tamsia. Baik, terima kasih juga Pak Agus dan mungkin untuk hari ini seperti itu dulu ya Pak Agus. Selamat menjalankan tugas lagi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ibu Kepala yang baik. Ya. Baik, jadi berapa nih? Hampir 20 ya, Pak? 20 kurang ya. 20 kurang 6 menit. 20 kurang 6 menit. Mau coba 2? Iya. Masih ada waktu? Ini masih ada waktu nggak? Kita kan katanya maksimal 15 menit. Berarti ini udah ya, satu. Yang Iya, cuman maksimal 15 menit itu untuk satu kasus atau gimana tadi ya? Tadi bukannya 30 menit, berarti satu kasus 15 menit. Oh ya, berarti yang satu kasus. Pertama mungkin bisa kita kurangi nanti bumbu-bumbunya karena tadi kan lumayan banyak juga bumbu-bumbunya mungkin bisa kita kurangi lagi di naskahnya mungkin bisa kita pertajam. Mau kita coba naskah yang kedua? Ya, yang kedua. Lagi sih? Nggak tahu Pak. Ada kesempatan kita... apa teman-teman sudah pada ngumpul lagi? Belum kembali? Belum kayaknya. Kayaknya mungkin masih 30 menit lagi kali ya. Gak apa-apa Pak, kita sambil nunggu coba yang kasus kedua ya, kan ini lebih pendek. Iya, siap. Kasus kedua seperti yang kemarin, nanti naskahnya kita rapatkan lagi lah. Mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon maaf untuk yang ini karena jenengan sebagai siswa, bunyinya saya ilangin loh ya. Hai Nana, apa kabar? Sudah mulai? Hai Nana, apa kabar? Bapak dengar bahwa ada hal yang membuatmu merasa tak nyaman dalam kelompokmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Boleh cerita-cerita dan ngobrol sama Bapak dong? Hai Bapak, iya saya tuh merasa agak tidak nyaman Pak karena dalam kelompok saya ini saya nggak apa-apa ya Pak cerita, saya bukan mengadu loh, nanti
takutnya mbok dikira mengadu. Jadi begini Pak, dalam kelompok saya ada teman-teman yang terlihat tidak berkontribusi banyak. Beberapa ini kan lagi kelompok P5 ya Pak ya. Jadi beberapa dari kami bekerja yang keras, sementara ada yang lain itu nggak ngapa-ngapain begitu Pak. Nah ini membuat saya tuh kayak nggak seimbang aja. Ada yang capek, ada yang nggak ngapa-ngapain begitu Pak. Bapak paham betul dengan perasaan Nana. Tentu lelah kalau capek sendiri seperti itu ya. Terkadang memang pembagian tugas bisa menjadi tantangan tersendiri dalam kerja kolaborasi dan kerja kelompok. Apa tujuan yang ingin kamu capai dalam diskusi kita hari ini, Nana? Saya sih ingin nyari solusi aja sih, Pak, untuk pembagian tugas yang gimana bisa membagi tugas itu yang lebih adil dan merata dalam kelompok itu. Jadi, saya ingin semua kelompok itu punya kontribusi kerja bareng gitu, Pak, yang ya mungkin seharusnya mereka mampu gitu. Tujuan yang bagus, sangat bagus. Sekarang mari kita bicarakan lebih dalam tentang permasalahan yang Nana hadapi dalam pembagian tugas. Apa yang menurut Nana menjadi kendala utama dalam proses pembagian tugas di dalam kelompoknya Nana ini? Kalau dipikir-pikir ya Pak, sepertinya sih mungkin pembagian tugasnya itu tidak melalui diskusi yang benar ya. Karena waktu itu kan sekelompok belum berkumpul semua. Jadi kami itu tidak benar-benar mendiskusikan kemampuan bisanya apa begitu. Mungkin ada beberapa kalau dipikir-pikir mungkin ada yang terbebani mungkin ya Pak ya dengan pekerjaan itu. Ya. Bapak paham duduk permasalahan yang Nana hadapi. Sekarang mari kita pikirkan beberapa pilihan yang mungkin bisa diambil untuk mengatasi masalah yang Nana dan kelompok hadapi. Apa yang ada di pikirannya Nana sebagai solusi alternatif dalam melakukan pembagian tugas yang lebih merata agar masing-masing sesuai dengan kodrat dan potensi setelah minatnya itu mereka bisa merasa dianggap sebagai manusia yang punya potensi sehingga mereka bisa berkontribusi maksimal di dalam kelompok. Mungkin harus diulang ya Pak ya, maksudnya mungkin harus didiskusikan lagi. Jadi tapi dengan semua kelompok yang hadir, terus kemudian semua kelompok itu bisa mengungkapkan begitu, terus kemudian kita mengatur tugas masing-masing sehingga semua pekerjaan bisa terselesaikan. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Ide yang luar biasa, bagus itu Nana. Terakhir, coba mari kita bicarakan rencana aksi konkretnya yang bisa Nana ambil untuk mewujudkan ide tersebut. Bagaimana Nana merencanakan untuk mengimplementasikan ide yang luar biasa tadi terkait pembagian tugas yang merata di dalam kelompok sesuai dengan profil, sesuai dengan potensi dan juga kemampuan dari masing-masing anggota kelompoknya Nana. Iya, mungkin saya akan mengusulkan sih Pak ini tentang ide diskusi ini ke teman-teman kelompok dan kemudian mungkin saya akan menjelaskan pentingnya kita berdiskusi lagi untuk pembagian tugas yang lebih merata begitu. Terus kemudian sepertinya saya juga harus segera mengatur semacam pertemuan supaya kita bisa duduk bersama, terus kemudian mengatur tugas kembali, begitu mungkin ya Pak ya? Itu adalah cara yang solid, luar biasa, sangat logis untuk bisa dilaksanakan dan mudah-mudahan hasilnya bagus. Bapak senang melihat semangat Nana dalam mengatasi masalah ini. Bapak akan selalu ada untuk mendukung dan membantu jika Nana dan kawan-kawan membutuhkan. Ingatlah bahwa ini adalah proses yang Nana pimpin dan Bapak yakin bahwa Nana mampu menghasilkan perubahan yang positif dalam kelompok Nana. Baik, terima kasih Pak. Saya benar-benar menghargai dukungan Bapak dan saya akan berusaha keras untuk menjalankan rencana ini dengan baik. Ya, tidak masalah, no problemo, Nana. Bapak percaya kalau Nana itu bisa melakukannya dengan baik.
Jika ada pertanyaan atau kebutuhan bantuan lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Bapak ya. Bapak yakin kelompok Nana akan menjadi lebih harmonis dan lebih produktif serta mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tim P5 dengan optimal. Siap, Pak, dan saya akan siap untuk melakukannya. Terima kasih ya, Pak, atas semangat dan bimbingannya. Tidak perlu terima kasih Nana, sama-sama kita kan berjalan bersama untuk mencapai tujuan ini. Terima kasih atas percakapannya hari ini Nana. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah diidekan rencana aksinya bisa direalisasikan dengan penuh tanggung jawab dengan baik ya pada minggu-minggu ini. Baik Bapak, terima kasih dan saya merasa lebih siap untuk membuat perubahan positif dalam kelompok saya. Sama-sama, sip. Sukses selalu dan selalu sukses. Terima kasih. Udah ya Pak ya? Kayaknya Bu Musli juga udah balik ke kelas. Udah balik lagi ya, berarti ini tutup lagi ya? Tadi tutup dulu, ini kalau yang tadi ya. Yang kedua itu cuman 10 menit sih. Berapa menit? 10 menit 10 menit kurang. Karena tadi kita cepetin ya. Iya, kalau yang di depan kan karena ada metode dijelasin. Begitu ya? Iya, siap. Off dulu, kembali lagi ke utama. Terima kasih. Ini rekaman saya stop ya. Iya. Terima kasih, kembali ke ruang Terima kasih Pak Edi juga. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Edi juga.